Susno Duaji semprot ex-jenderal yang larang koar-koar kasus Vina di medsos. Mantan Kabareskrim Kombes Pol, Purn. Susno Duaji menyindir balik purnawirawan polisi yang mengejek dirinya tak cinta polisi. Bahkan menurut Susno Duaji, sosok jenderal pensiunan polisi itu melarang publik untuk berpendapat soal kasus Vina Cirebon. Sosok jenderal itu, kata Susno Duaji, memiliki pangkat terakhir Brigjen atau Irjen. Pangkat itu tentunya masih di bawah Susno Duaji yang sudah memiliki bintang 3, yakni Komjen. Diungkap Susno Duaji, sosok purnawirawan itu mengejek Susno Duaji karena banyak berkomentar soal kasus Vina di sosial media. Menurut dia, sosok jenderal itu pernyataannya lebih banyak yang menghujat. Di podcast isinya lebih banyak yang menghujat si purnawirawan, entah Brigjen atau Irjen gak tahu saya, kata Susno Duaji dikutip dari Kompas TV, Senin, tanggal 29 Juli tahun 2024. Susno Duaji pun mengaku ogah menanggapi pensiunan jenderal tersebut. Yang jelas ini dia baru mau belajar ngomong di depan publik, rugi kalau saya tanggapi, bukan kelasnya lah, kata Susno sambil tertawa. Bahkan Susno Duaji mengatakan kalau dirinya dituding mencari panggung di kasus Vina Cirebon. Wong panggung udah banyak sekali kok, katanya sambil tertawa. Susno Duaji juga membantah kalau dirinya mengkritik Polri karena tidak cinta. Jadi dia salah pilih lawan, apalagi mengatakan saya tidak cinta Polri, jelasnya lagi. Sebab dikatakan Susno, mencintai Polri itu bukan dengan cara membenarkan kesalahan. Cinta Polri itu bukan dengan cara kesalahan Polri terus dibenarkan, kemudian dengan mengatakan jangan masyarakat mengomentari macam-macam, tuturnya. Menurut Susno Duaji, purnawirawan yang mengatakan hal itu merupakan polisi Orde Lama yang belum berubah. Baru bangun tidur ini orang. Tidak tahu reformasi, tidak tahu demokrasi. Kapolri aja memerintahkan silakan dikritisi. Itu sahabat Polri, kata Susno lagi. Susno Duaji juga menceritakan alasan kenapa dirinya melakukan sayembara soal kasus Vina. Ia menjanjikan uang 10 juta rupiah bagi siapa saja yang bisa membuktikan Vina dan Eki dibunuh. Kenapa sayembara? Kan ini tidak terbukti-terbukti. Siapa tahu ada yang masih menyimpan alat bukti. Siapa tahu benar pembunuhan ini. Kita sayembarakanlah. Semua boleh berpartisipasi, kata dia. Bahkan Susno Duaji pun menantang purnawirawan tersebut untuk ikut sayembara. Apalagi menurutnya, jenderal itu juga meminta agar tidak koar-koar di medsos. Katanya si purnawirawan tadi, jangan heboh di medsos. Silakan cari alat buktinya. Tunjukkan ini adalah pembunuhan. Dia boleh ikut kok, siapa tahu gaji pensiunnya kurang, kata Susno lagi sambil tertawa. Berdasarkan penelusuran tribunnews.bogor.com, ada beberapa jenderal yang sempat meminta publik tidak asal beropini. Salah satunya adalah Ketua Harian Kompolnas Irjen Pol, Purn. Benny Mamoto, ia sempat meminta publik untuk berhati-hati dalam berkomentar soal kasus Vina Cirebon. Bahkan menurut dia, publik sebaiknya tidak bicara di media sosial melainkan langsung ke polisi. Sebaiknya disampaikan ke pihak kepolisian, untuk bisa kemudian nanti jadi bahan, kata dia. Sebab menurut Benny Mamoto, diskusi di media sosial tidak akan menyelesaikan masalah. Lebih baik ketika memperoleh saksi atau bukti disampaikan ke pihak kepolisian, kalau tidak kan hanya debat di dunia maya. Kalau di polisis akan ada tindak lanjut secara cepat, tandasnya. Susno Duaji, sekak, Ibtu Rudiana, usai tolak hadiri sidang PK. Ibtu Rudiana menolak untuk hadir dalam sidang peninjauan kembali, PK, kasus Vina Cirebon yang melibatkan pemohon eks terpidana Saka Tatal. Hal ini secara jelas disampaikan oleh kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni. Dia menekankan bahwa pihaknya tidak akan menghadirkan kliennya yang merupakan ayah almarhum Eki itu di sidang PK. Pitra menjelaskan bahwa Ibtu Rudiana tak perlu hadir di sidang tersebut karena tidak ada bukti baru atau novum. Karena kami melihat tidak ada novum di situ, bukan novum, kami tidak akan menghadirkan Ibtu Rudiana, kata Pitra Romadoni dikutip dari Kompas TV, Minggu, tanggal 28 Juli tahun 2024. Namun jika ada bukti baru, kata dia, ada kemungkinan Ibtu Rudiana bisa dihadirkan di sidang PK. Namun sejauh ini, kata Pitra, tidak bukti baru yang luar biasa di sidang PK tersebut. Kecuali novum itu sangat wah dan luar biasa, gitu loh, kata Pitra. Tidak ada bukti baru yang kita lihat di situ, jadi tidak perlu, sambungnya. Menanggapi hal ini,
Ex-Kabareskrim Susno 2J menilai bahwa Ibtu Rudiana sebaiknya hadir jika memang dipanggil untuk hadir di persidangan. Sebab, forum tersebut merupakan forum resmi. Kalau memang ada permintaan ya sebaiknya hadir. Kenapa hadir? Karena itu forum resmi, forum pengadilan, kata Susno 2J. Dalam pengadilan ini, kata Susno, bisa jadi kesempatan untuk Ibtu Rudiana membantah tuduhan yang diarahkan kepadanya. Misalnya mengklarifikasi apa yang disampaikan Saka Tatal. Seperti terkait kejanggalan-kejanggalan yang selama ini menjadi perbincangan soal kasus Vina Cirebon. Untuk mengklarifikasi apa yang dikatakan Saka Tatal. Benar apa tidak itu, ini kan sudah masuk di dalam pengadilan, kata Susno 2J. Kalau sebenarnya itu tidak benar ya dibantah, cara membantahnya memberikan penjelasan di pengadilan, sambung Susno. Dia mengatakan ketidakhadiran ini bisa menjadi kerugian bagi Ibtu Rudiana sendiri. Karena suatu tuduhan yang tidak dibantah, dianggap benar. Sesuatu yang dituduhkan, atau disangkakan, kalau tidak dibantahkan dianggap benar, jadi rugi kalau tidak hadir, pungkas Susno. Kondisi helm pacar Vina Cirebon dibongkar sahabat, tinggal busa saja. Terungkap kondisi helm Eki, kekasih Vina Cirebon, ketika terjadi insiden pembunuhan pada 8 tahun lalu atau tepatnya pada tahun 2016. Adalah sahabat Eki, Franciscus Marbun, yang menyampaikan kondisi helm almarhum saat ditemukan tewas di flyover Talun. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Menurut Franciscus, helm yang dipakai oleh Eki saat kejadian itu mengalami kerusakan parah di bagian depannya. Bahkan ia menyebut helm yang dipakai Eki di akhir hayatnya itu adalah miliknya. Bukan cuma helm, sepatu yang dipakai oleh Eki saat malam kejadian juga milik Franciscus. Sepatu punya saya, helm punya saya. Pinjam sekitar sebulan, kata Franciscus Marbun, dikutip dari YouTube Deddy Mulyadi, Kamis, tanggal 25 Juli tahun 2024. Diakui Franciscus, dirinya bertukar sepatu dengan Eki sebelum kejadian itu. Saya pakai Vans punya Eki, sepatu saya Nike Air Max warna biru merah jadi barang bukti, kata dia. Bahkan helm miliknya yang dipakai Eki itu juga ternyata dijadikan barang bukti. Franciscus mengaku mendapat kabar soal Eki melalui status BBM. Ia juga mengatakan bahwa pada malam itu dirinya tidak bertemu dengan Eki. Dapat kabar dari anak-anak XTC, ada yang bikin status di BBM, ungkapnya. Awalnya ia mendapat foto Eki dan Vina saat masih berada di jembatan. Lalu ia mendapat kabar lagi kalau keduanya sudah dibawa ke RSUD Gunung Jati. Dapat kabar Eki sudah dibawa ke kamar mayat, kata dia. Sebagai sahabat, Franciscus pun sempat melihat jasad Eki dengan kondisi yang mengenaskan. Saya masuk ke dalam, sempat nangis, lihat dia dimandiin darahnya masih keluar, tangannya sudah turun, ungkapnya. Franciscus juga sempat mengambil foto helm miliknya yang terakhir dipakai oleh Eki. Menurutnya, helm kit berwarna merah putih itu sudah dalam kondisi rusak bagian depannya. Helm bagian depan pecah, tinggal busa, full darah bagian dalam, katanya sambil memperlihatkan foto helm tersebut. Pecah yang plastiknya, yang kerasnya. Helm belakang cuma lecet doang, ungkap dia lagi. Tak hanya itu, Franciscus juga mengungkap kalau selama kenal dengannya Eki tidak pernah terlibat konflik dengan siapapun. Selama-sama saya sih gak pernah tawuran, gak pernah ribut dia, ujarnya. Ia juga mengatakan kalau Eki tak pernah cerita bahwa ia sedang ada masalah. Kalau dia ada masalah pun pasti cerita. Justru pada tahun itu, pamornya Eki yang malah naik, yang dikagumin banyak cewek malah Eki, tandasnya. Sementara itu, pemilik bengkel di sekitar TKP, Oki mengatakan bahwa saat ditemukan posisi Eki masih menggunakan helm. Oki rupanya merupakan saksi yang pertama kali datang di TKP. Kata polisi, ayo gotong, buka helmnya, jelas dia. Kemudian Oki pun membuka tali helm yang dipakai oleh Eki. Saya cuma buka talinya doang pak. Ada orang yang bukain helm karena disuruh oleh petugas polsek, terus tangannya kena darah, kata Oki lagi. Terkuak Dede tak ada di TKP Vina Cirebon terbunuh, skenario Rudiana terbongkar. Kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki,
yang terjadi 8 tahun silam, memasuki babak baru setelah seorang saksi mata mengungkap fakta lain. Ya, saksi tersebut yakni Dede. Pria berusia 30 tahun itu mengaku jika pada saat persidangan kasus pembunuhan Vina Cirebon, 8 tahun lalu, ia memberikan kesaksian palsu. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Kesaksian Dede pun menuai sorotan karena membongkar dugaan skenario yang disusun Ibtu Rudiana di kasus pembunuhan Vina Cirebon. Dede sendiri sebelumnya pernah muncul sebagai saksi kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita, 16, kekasihnya Eki pada tahun 2016. Bahkan kesaksian Dede tertuang dalam berita acara pemeriksaan, BAP, pihak kepolisian. Dede kini berumur 30 tahun dan sehari-hari bekerja sebagai kuli bangunan. Ia adalah duda setelah cerai dengan sang istri. Dede pun menceritakan pengakuan di kanal YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Minggu, tanggal 22 Juli tahun 2024. Dede mengaku bekerja dengan mandornya asal Pati, Jawa Tengah. Proyek apa? Tanya Dedi. Proyek perumahan di BSD Tangerang, jawab Dede. Dede melanjutkan, sebelum jadi kuli bangunan ia pernah bekerja sebagai security selama 3 tahun. Sedangkan Dede, pada saat kejadian pembunuhan Vina, bekerja di tempat cucian kendaraan di Cirebon. Belakangan diketahui, tempat cucian tersebut tidak jauh dari TKP kasus Vina Cirebon di Jalan Perjuangan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat. Dede kala itu bekerja dengan saksi kasus Vina lainnya, AF selama 1 bulan. Kemudian ia membeberkan awal mula mengetahui kejadian pembunuhan terhadap Vina dan Eki pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 malam silam. Saat kejadian pembunuhan Vina dan Eki, Dede mengaku tidak sedang bekerja karena tidak enak badan. Tidak berangkat kerja, diceritain dari AF besoknya, kata Dede saat ditanya. Dede menyebut, tidak lama setelah kejadian, dirinya diajak AF ke kantor polisi. Diajak setelah terjadi penangkapan para pelaku. Kurang lebih 3 hari, waktunya, lanjut dia. Kala itu, AF menelepon Dede untuk meminta bantuan diantar ke kantor polisi. Dede mengiyakan karena memang dirinya berasal dari Kabupaten Cirebon yang mengetahui wilayah tempat tinggalnya. Singkat cerita, sebelum masuk ke ruangan, terjadi pertemuan singkat antara Dede, AF, Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana diketahui adalah Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota sekaligus ayah dari korban Eki. Tiba-tiba diminta jadi saksi. Dede sempat mengaku bingung diminta AF datang ke Polres. Siapa sangka, Dede diminta menjadi saksi kasus pembunuhan Vina Cirebon meski tidak mengetahui kejadiannya. Kan kita tidak tahu kejadiannya, tanya Dede ke AF kala itu. Udah entar ikutin aja, arahan Ibtu Rudiana, jawab AF. Dede bersaksi, sebelum memberikan keterangan BAP, dirinya mendapatkan arahan dari AF dan Ibtu Rudiana. Dede diminta membuat kesaksian palsu atas kasus Vina Cirebon. Sebelum masuk ke ruangan dibilangin dulu, sama AF dan Ibtu Rudiana, kamu bilang saja lagi nongkrong di pinggir warung. Ada orang segerombolan orang nongkrong bawa bambu dan lempar batu ke Vina dan Eki, ucap dia. Di hadapan penyidik, Dede menjawab semua pertanyaan selama kurang lebih 1,5 jam. Mulai dari jam 19 sampai pukul 21. Saya memberikan keterangan, sesuai skenario, kata Dede. Dede lalu meyakinkan Dedi, bahwa ceritanya diminta ikut skenario yang disusun AF dan Ibtu Rudiana adalah benar. Kamu diarahin oleh AF sama Ibtu Rudiana. Kami bohong dah sama saya? Tanya Dedi. 100% saya benar, tegas Dede.